Hadirin Allah, ada beberapa orang yang bertanya, baik secara langsung maupun tidak langsung, tentang pemilihan umum 2024. Pertanyaannya kurang lebih begini, Pak Kiai, kami ini mau pemilu, milih siapa? Siapa yang harus dipilih? Sebab ini ada 3 paslon. Kalau DPR, baik di pusat, di wilayah, dan di kota kabupaten juga, siapa yang kami pilih? Pertanyaan itu Al-Fakir jawab insya Allah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ada minimal 4 jawaban. Jawaban pertama, kita harus istikharah. Dan yang kedua, istikharah harus musyawarah. Itu jawaban pertama. Kalau ada orang yang menyampaikan untuk memilih salah satu pasangan calon dengan istikharah, itu keliru. Sebab ada hadis, la khoba liman istakhara wala khona liman istasyara. Tidak akan rugi orang yang istikharah, dan tidak akan ada yang merasa dikhianati kalau musyawarah. Di dalam sebuah kitab yang Al-Fakir dulu pernah belajar, yaitu syarah kitab Fathul Mu'in. Fathul Mu'in disusun oleh Jainuddin Al-Malyabari. Syarahnya yaitu kitab I'anatul Talibin, disusun oleh Syekh Ibnu Abdi Yati, Muhammad Abdi Yati, di dalam kitab I'anatul Talibin halaman 207 menjelaskan tentang istikharah. Berasal dari hadis yang diriwayatkan Abdul bin Jabir. Dia sampaikan, allamana Rasulullah soal istikharata. Rasul telah mengajarkan kami untuk istikharah. Kama allamana as-surata minal Qur'an. Sebagaimana kami telah diajarkan oleh Rasulullah dari surat-surat Al-Quran yang wajib kami pelajari dan dipakai. Hadis ini menunjukkan apa itu istikharah. Istikharah itu kalimatnya ada alif, sin, te, kho, alif, ro, dan te mad buto. Istikharah dari kata khair. Khair itu baik. Kalau sin itu litolab mananya, atau sayrurah. Di sinil istifali jama'ani litolabin sayrotin ma'ani. Sin mana tolab, artinya meminta atau bermohon atau mencari. T mutawa'ah artinya mencari, memintanya harus sesuai syariat. Itu makna istikharah, artinya kita minta yang terbaik dari yang baik. Itu istikharah. Tapi karena ada T mutawa'ah, maka muncul bahasa ikhtiar. Kalau ikhtiar itu usahanya baik, jangan jelek. Ikhtiar. Kalau istikharah, mintanya kepada Allah yang terbaik. Kita juga ikhtiar tentu, ya, usaha kita mencari yang terbaik. Tapi kalau tidak bisa mencari terbaik, ya yang baik lah. Nah, karena itu Rasulullah juga menyampaikan di dalam hadisnya bahwa kita selain istikharah, ya, tadi harus ada musyawarah. Supaya apa? Supaya di akhirat tidak rugi. Kalau tidak istikharah, kita rugi. Nanti akan pilihan kita sendiri. Harus pilihan menurut Allah. Itu namanya istikharah yang pertama. Kedua, musyawarah, supaya tidak ada orang yang dikhianati. Tentang musyawarah dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 159, wasawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bermusyawarah kamu di dalam segala urusan. Kalau sudah musyawarah, azamta itu mananya, kalau sudah ada keyakinan dari musyawarah yang benar, dan nawaitu kuat untuk melaksanakan dari hasil musyawarah, patawakal Allah. Kita harus tawakal kepada Allah. Jadi pada azamta patawakal Allah itu kita harus musyawarah dulu. Lalu dari musyawarah itu kita praktekkan, kita amalkan. Itulah pada azamta patawakal Allah. Tentang istikharah dan musyawarah ini disebut Al-Quran. Kalau istikharah
dalam Al-Quran, idza qadallahu wa rasuluhu amrun ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas ya setiap manusia muslim apabila sudah Allah menentukan, Rasul menentukan pilihan lain. Jadi pilihannya harus pilihan Allah, tidak boleh pilihan diri sendiri, yaitu kita minta kepada Allah, ya Rob, siapakah yang kau kehendaki yang terbaik buat kami. Makanya Allahumma inni astahiruka bi ilmik, itu doanya. Jadi sekali lagi kita harus minta yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian harus bermusyawarah supaya mendapatkan yang terbaik juga. Bagaimana cara musyawarah? Surat Al-Imran ayat 195 itu dijelaskan oleh surah An-Nisa ayat 115. Bagaimana rumusnya surah An-Nisa tentang praktek tadi kita musyawarah? Di situ dijelaskan begini: wa may yushaqiqi rasula min ba'di ma tabayyana lahu huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nawali matwala wa nasli jahannam. Wa may yushaqiqi rasul, barang siapa orang yang menentang keputusan Rasul min ba'di ma tabayyana lahu huda, setelah jelas Al-Qur'an kepada Rasul. Jadi Rasul dibawakan wahyu Al-Quran, lalu Rasul bertahkim memutuskan Al-Quran, lalu orang itu menentang keputusan Rasul. Wali matawala. Allah berfirman, kami akan membiarkan dia berkelimpangan di dalam kesesatannya, karena dia tidak ikut konsep kami, firman Allah. Wali matawala. Di dunia dia akan berkelimpangan di dalam kesesatan, wa nuslihi jahannam, dan di akhirat dia akan dimasukkan ke dalam api neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Jadi kita harus sesuai pilihan Allah dan pilihan Rasul. Nah, sekarang Rasul pilihan Rasul kan, kalau kita bertanya pada Rasul tidak ada, maka kita harus bertanya kepada pewarisnya, yaitu para ulama. Pewaris Rasul adalah al-ulama warasatul anbiya. Kalau kita mau rumah tangga, tentu musyawarahnya dengan bapak atau ibu atau saudara. Kalau dalam urusan yang tadi urgen dan lebih umum, maka harus bermusyawarahnya kepada ulama. Bahkan bermusyawarah ketika ingin memilih mantu juga boleh kita tanya kepada ustadz mualim kiai di tetangga kita. Itu memilih urusan rumah tangga. Ini memilih kepala negara atau wakil rakyat. Maka wajib umat Islam bertanya kepada para ulama. Ulama berkumpul itu nanti bermusyawarah. Nah, makanya di dalam kitab Ushul Fiqih Jam'ul Jawami di juz pertama disitir dan diambil oleh seorang ulama Ushul Fiqih namanya Abu Ishaq As-Sairoji. Di dalam kitab Al-Lumah halaman 67 dijelaskan begini. Apa itu? Ama itu hasil keputusan ijma ulama namanya. Maka kita ada Quran, ada hadis, ada ijma ulama, ada kias. Apa itu ijma prosesnya? Ijma itu dalam bahasa kita al-ijma ala kulli, mengumpulkan sesuatu. Itu mana lugotnya, mana bahasanya. Tapi ijma menurut bahasa istilah itu apa? Ittifaqu ulamaul asri fil hukmil haditsah. Kesepakatan para ulama saat ini untuk membahas persoalan-persoalan aktual, membahas persoalan saat ini. Jadi ulama tahun 2023 yang hidup bermusyawarah. Kemarin tanggal 18 September sudah di Azikro, bermusyawarah dengan ulama, ada 700 yang diundang. Kumpul semua ulama-ulama di situ. Maka disitulah istimewa ulama. Sudah ada kesepakatan 13 kriteria untuk calon presiden dan wakil presiden. Apa intinya dari 13 kriteria? 13 kriteria intinya adalah diharapkan calon presiden dan wakil presiden yang bisa mengangkat harkat martabat bangsa Indonesia, yang memberikan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan bisa mengembalikan citra dan jati diri bangsa Indonesia yang merdeka, bangsa Indonesia yang mandiri, yang subur makmur bermanfaat loh jinawi. Itu intinya. Kalau yang datang waktu istimewa ulama itu hanya pasangan nomor 1 yang membuat rumusan awalnya, yaitu variabel, membuat kriteria. Sebab ulama itu tidak menunjuk nama, tidak menentukan nama, tapi membuat kriteria. Kita juga begitu, dalam memilih sesuatu tidak boleh menurut nama, pilih oleh kita kriteria-kriterianya menurut para ulama. Tentu saja karena ulama berdasarkan
Quran, hadis, dan berkapan para ulama-ulama alim mujtahid, maka tadi dibuat 13 kriteria. Di dalam kitab usul fikih, ya, karangan Imam Abu Ishaq As-Siraji, ada dua kewajiban. Satu, kewajiban ulama ijtima. Kenapa? Karena ditanya, karena dibutuhkan. Sekali lagi, ada dua kewajiban. Satu, wajib ulama berkumpul berdasarkan surat An-Nisa ayat 115. Kalau ulama-ulama yang nisbiyat atau fardiyat, itu sama dengan ijtihad fardiyah. Dulu memang mujtahid itu yang disepakati ada 4 mujtahid itu secara personal. Tetapi setelah itu menurut para ulama usul fikih tidak boleh personal. Ijtihad harus kolektif. Ijtihad kolektif artinya berkumpul, bermusyawarah, adu argumentasi. Adu argumentasi dijelaskan dalam surat An-Nahl ayat 125. Wajadilhum billati ahsan. Mereka beradu argumentasi dengan cara yang terbaik, pilihan-pilihan yang terbaik, hadis-hadis yang sahih berdasarkan Quran dan berdasarkan ijtihad para ulama-ulama yang muktabar. Itu artinya caranya dalam beristimah, ya. Jadi mereka kumpul untuk merumuskan, yaitu berdasarkan Quran, hadis, dan menurut para mujtahid yang muktabar. Jadi kalau ada ijtihad fardiyah itu tidak dibenarkan, apa? Sama kalau istighoroh fardiyah. Ada orang ditanya, saya milih siapa di dalam paslon itu? Dia jawab, saya sudah istighoroh 2 kali. Kalau dia fardiyah tidak dibenarkan. Yang benar adalah istighoroh bersama para ulama sesudah tadi ijtima dan atau sebelumnya. Ajak mereka bermusyawarah dan ajak mereka beristikharah. Maka tadi kewajiban yang pertama adalah wajib ulama berkumpul untuk menjawab kebutuhan masyarakat ijtima. Yang kedua, menurut Abu Ishaq As-Siraji, wajib setiap umat Islam ikut kepada pendapat ijma ulama. Sekali lagi, ada kewajiban ijtima, ulama berkumpul untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada, itu ijtimanya wajib. Kedua, umat Islam yang tidak ikut ijtima wajib ikut kepada ijma ulama. Ijma ulama kembali kesepakatan tangan 18 Desember, karena yang datang pasangan 1, ya udah, dan dibuat fakta integritas namanya. Ada 13 syarat yang jadi pemimpin, maka ditandatangani. Saya kira ini sudah melalui prosedur yang benar. Kenapa? Ceritanya begini. Sebab kita untuk memilih pemimpin itu harus seperti memilih imam sholat. Umar bin Khattab selain bisa perang, juga bisa memimpin Nabi dari sejak Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad. Selain mereka memang bisa perang di lapangan, juga bisa memimpin sholat. Nabi Musa, Talut, Nabi Daud, semua Nabi Sulaiman, selain mereka memang bisa memimpin perang di lapangan, juga bisa memimpin umat berdasarkan kitab yang mereka pakai. Itu ada kewajiban 72 kita. Satu, kita harus memilih pemimpin itu seperti memilih imam sholat. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Ghazali, kitab terakhir, namanya kitab Bidayatul Hidayah. Di situ di halaman 40-an disebut ada 18 syarat untuk jadi imam sholat. Kita salah satunya saja. Ada 4 di situ. Pertama, imam sholat itu aqra'uhum qira'atan, orang yang paling fasihat bacaan Fatihahnya. 2, afqahuhum fiqhan, yang paling islami, yang paling ngerti fikih, yang paling ngerti agama. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ahsanuhum khuluqan. Ahsanul khuluqan itu orang yang paling baik akhlaknya. Dan yang kedua, yang keempat, a'lamum ilman, yang banyak wawasan keilmuannya. Bahasa Inggris bisa, bahasa Arab bisa, seluruh bahasa bisa, wawasan keislaman luas. Apa saja aspek hidupnya dikuasai oleh calon seorang presiden. Itu menurut Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Kalau memilih pemimpin harus seperti milih sholat. Nah, karena itu kita tidak boleh milih sendiri. Sebab di ayat itu, idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Apabila Allah dan Rasulnya sudah memutuskan suatu perkara, kalau kita di dalam ilham, misalnya kita setelah istigharah lalu tidur, di situ Allah memberikan ilham. Apa ilham itu?
Ilham itu di dalam surat Asy-Syura 51, ilham itu datang kepada manusia yang istikharah atau yang minta kebaikan, diberikanlah ilham yang baik. Itu kalau tidak sholat istikharah, ilhamnya jelek, supaya diberikan pilihan terbaiknya di dalam tidur. Begitu, itu satu. Kedua, ru'ya sholihah. Ru'ya sholihah itu adalah para nabi dan rasul diberi ru'ya sholihah. Laqad sadaqallahu ru'ya bil haqqi la tadkhulunal masjidil haram insyaallah aminin muhallikina ru'usakum wa muqassirina tahawbuna fa'alima malam ta'lamu fayamidul patang qoriba. Itu soal Isra. Rasulullah pernah menginformasikan kepada sahabat ketika mau umroh, datang ke Hudaybiyah, ada persoalan bahwa di Mekah ada dianggap mau perang, lalu diutus delegasi. Ternyata delegasi yang diutus itu buntu, jadi tidak boleh Rasulullah datang ke Mekah di Hudaybiyah. Baik lagi, Rasul berjanji tahun depan kita bisa melaksanakan umroh. Apa yang disebut oleh Nabi ru'ya sholihah, pulang Rasulullah dengan sahabat ke Madinah, tahun depan semua bisa melaksanakan umroh. Itulah ru'ya sholihah. Kita di sini manam, berarti itu harus istikharah. Sekali lagi tadi bahwa kita tidak cukup dengan istikharah, tapi harus ada ijtima ulama. Yang ketiga, hati-hati kita siapa ulamanya. Sebab menurut Imam Ghazali dalam kitab Ihyaluddin, ulama itu ada dua. Ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Ulama dunia, ulama hanya ngejar dunia. Ulama akhirat hanya ulama yang ngejar akhirat. Tapi di Quran disebut, man kana yuridu dunya nu'ti minha. Barang siapa ulama atau orang yang menghadapi dunia, kami berikan dunia. Tapi wa man kana yuridu akhirah nu'ti minha. Barang siapa orang atau ulama yang menginginkan akhirat, Allah kasih lebih baik, lebih banyak. Dia minta akhirat, tapi dunia dikasih, akhirat dikasih. Itulah Quran. Jadi khawatir kalau kita sekarang ada ulama atau orang hanya mengejar dunia, itu nanti kena pelanggaran atau sebut Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah ayat 200. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada di antara manusia termasuk kiai. Biarlah saya karena memang miskin, pesantren gak pernah selesai. Sudah, saatnya sekarang saya mau cari duit, dibere oleh duit 2 miliar, 4 miliar, malah diselesaikan pesantrennya. Misalnya, saya jarang politik uang, tapi bisa saja orang kan, ya namanya manusia, kalau ingin menang bisa saja dengan berbagai cara. Kalau itu si ulama cari uang karena untuk selesai pesantrennya, memang selesai pesantrennya. Tapi Quran surah Al-Baqarah mengatakan wa malahu fil akhirati min khalaq. Di akhirat dia tidak kebagian lagi apa-apa. Kalau tidak kebagian surga, orang yang mengambil kesempatan ketika pemilu ngambil uang atau kena politik uang atau rasuah, resikonya nanti di akhirat dia tidak dapat apa-apa kecuali api neraka. Na'udzubillah min zalik. Itulah landasan Al-Qur'an. Karena itu kita sebetulnya selain harus melihat siapa ulamanya, juga Rasul pernah menyampaikan di dalam hadis Ibnu Hibban, afatuddin talata. Bahayanya Islam itu dengan 3 kelompok. 1, faqihun fajirun. Orang ngerti ulama tapi penjilat. Kiai dia ulama tapi fajirun, jahat dia. Fajir itu jahat. Curang, menjilat dia. 1. 2, imamun jairun. Rusaknya Islam itu oleh penguasa yang zalim. Dan yang ketiga, rusaknya agama Islam adalah oleh mujtahidun jahilun, para pemikir tapi bodoh. Dia pura-pura pinter padahal bodoh dia. Na'udzubillah min dzalik. Itu bisa saja kalau ada pemimpin bodoh atau imam bodoh atau kiai bodoh, itu bukan hanya sesat, tapi bisa menyesatkan. Rasul sampaikan dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Umar, innallaha la yantazul ilma intiza'an. Allah tidak akan mengambil ilmu di dunia sekaligus. Walakin yantazul ilma biqabdil ulama. Hilangnya ilmu itu dengan sebab wafatnya para ulama. Beberapa ulama yang meninggalkan kita, ulama-ulama ulum, ilmunya luar biasa, itu ilmunya ikut. Belum lama kita di Bogor Barat ada Kiai Haji Makmur Al-Fakir, tahu dia hafal berbagai kitab kaidah bahasa Arab. Ya, meninggal dunia, hilang tuh ilmunya di bawah. Ada ulama ahli tafsir meninggal, itu di bawah ilmunya. Qaul ulama, hilang ilmu itu. Kenapa? Ulamanya wafat. Yang ada
dipersekusi, dizolimi, dihianati. Sehingga hadis mengatakan hatta lam yabqa alimun, sehingga kalau sudah di Indonesia, di dunia tidak lagi ulama yang alim, ulama yang lurus, ulama yang jujur, ittahdan nas lulusan juhala. Masyarakat akan mengangkat pemimpin yang bodoh, masyarakat akan mengangkat ulama yang bodoh, padahal dia bukan ulama, hanya pakai sorban doang. Maaf, memang sorban kan tanda pakai ulama, hanya pakai jubah doang. Sebab jubah adalah pakaian ulama. Boleh, sebab menurut Imam Abi Hanifah, azimu akmamaku, pembesarlah sorbanmu. Sing gede-gede pakai jubah, itu seolah-olah hormat kepada ilmu. Jadi kalau ada ulama pakai jubah tidak dilarang, tapi ada orang bukan ulama pakai jubah, sehingga dia tadi itu bodoh, lalu ditanya, Pak, bagaimana kalau saya memilih? Dia jawabannya, ya kena dengan bodoh. Pak atau bigo ilmin, menjawabnya tanpa ilmu. Dalam tafsirnya bigore hakin, itu benar jawabannya, sebab bodoh. Fadollu wa adollu, maka dia sesat kena bodohnya, wa adollu, dan menyesatkan masyarakat banyak. Dia sesat dan rakyat Indonesia bisa sesat oleh karena ulama yang bodoh. Nauzubillah min zalik. Al-Fakir akan sampaikan beberapa nasihat. Kita memang punya keinginan pilihan yang baik, pilihan yang terbaik. Tapi ingat, sebagai muslim kita harus punya keyakinan Allahumma malikal mulki, Allah yang memberikan kerajaan bagi siapa saja yang dikehendaki. Mantasa. Allahumma malikal mulki tu'til mulka mantasa. Presiden atau wakil presiden dikehendaki Allah, jadi dia. Tapi wa tanzil mulka mimman tasha, jangan pun yang belum jadi, yang sudah jadi saja bisa dicabut oleh Allah. Tuh, jangan pun yang belum jadi, baru jadi calon, yang sudah jadi sekalipun bisa diimpeachment, bisa dimazulkan, bisa diturunkan karena melanggar peraturan. Dan itu sudah hukum Allah di dunia. Namanya manusia kan tidak boleh dizolimi. Kalau ada semut diinjak pasti gigit ya. Sekarang rakyat di Indonesia dizolimi pasti menggigit dia. Karena ada aturan dulu, maaf, seribu maaf. Sebelum reformasi gampang sekali, Pak Karno, Pak Harto, Habibie, belum reformasi ada pemakzulan presiden. Tetapi setelah reformasi, Al-Fakir beberapa teman ngobrol di Jakarta, agak sulit untuk memakzulkan penguasa zalim karena memang aturan berbeda. Tetapi keinginan kita tetap ingin dipimpin oleh pemimpin yang adil, dan keadilannya untuk seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan Pancasila. Nomor kelima, apa? Nomor kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Awas ibu-ibu, jangan sampai salah. Rukun Islam 5 benar. Rukun Islam 5, Pancasila 5. Ditanya, Pancasila berapa? 5. 1. Ketuhanan yang Esa. 2. Kemanusiaan yang adil. 3. Kebangsaan Indonesia. 4. Kerakyatan. 5. Mengahaji ke Baitullah. Salah. 5 lagi mengahaji Baitullah. Keadilan sosial. Bagaimana? Ini cerita, Bu. Cerita sampai orang tidak bisa Pancasila, tapi akhirnya menini-nini. Tapi ada calon pejabat yang tidak bisa Pancasila. Dulu zaman saya ada Lexus ditunjuk ditanya Pancasila. Sebelum jadi anggota DPR, sebelum jadi pejabat, ditanya dulu Pancasila. Kalau tidak bisa nggak jadi. Masya Allah, itulah susahnya jadi kepala negara. Sebab negara kita adalah negara Pancasila. Masa mau memimpin negara tidak tahu Pancasila? Kalau ini mah nggak mungkin yang milih ini sing bisa oke aja masalah. Ini orang yang tidak bisa Pancasila. Bahkan tadi Al-Fakir sarankan syarat menjadi pemimpin itu seperti imam sholat, akrom qiraatan, harus bisa baca Al-Quran. Katanya ada calon, maaf, ada calon yang tidak bisa Quran katanya. Masya Allah. Itu kalau menurut kriteria yang membuat tadi tidak boleh pilih. Kenapa? Gimana dia? Tidak bisa baca Quran. Kalau ada, Masya Allah. Ini kena akibat tadi ulama-ulamanya sudah tidak sesuai dengan aturan Islam. Berbahaya. Kita sudah tahu kan mana lebih hebat ilmu dengan harta. Kalau ditanya semua jawabnya ilmu daripada harta. Tapi ternyata kalau sekarang ilmu itu nanti Bu, Pak, tidak akan punya sekian lagi.
ulama tidak sakti lagi. Di akhir kemudian sekarang tahun 2024 di pemilu, yang sakti bukan ulama, yang sakti bukan ilmu, yang sakti itu menurut Imam As-Sawi Al-Maliki dalam tafsirnya, yang sakti itu dua. Satu al-mulkiyah, penguasa atau kerajaan atau jabatan. Yang kedua dul mali, orang yang punya harta. Itu yang sakti. Sakti sekali. Makanya ada sampai kita punya aturan, tidak boleh ASN ikut kampanye, tidak boleh pejabat ikutan mencalonkan pemimpin. Siapa yang begitu? Tapi lagi-lagi kalau ibu bapak semua banyak yang ikut-ikutan. Padahal kenapa? Karena memang al-mulkiyah itu sakti, sama dengan saktinya duit. Ada orang yang mau pilih A, yakin, yakin dia mau pilih A, tapi gara-gara dia dikasih duit, pindah sekarang, tidak di A. Kenapa? Sakti banget itu duit itu. Yang tadinya milih keyakinannya, kena duit berbelok. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, yang sakti itu adalah jabatan tadi. Jabatan. Yang kedua, kesaktian itu dulu malik, orang yang punya uang. Allahu Akbar. Apalagi dia pejabat punya uang, itu bahaya lagi. Apa contoh itu malik? Tadi 4 miliar dia bisa berubah menjadi 4 miliar. Nanti ada serangan fajar, ada serangan subuh, ada serangan duha, dikasihnya cuma 100.000 atau supermi. Yang tadinya mau miliar benar berubah. Gara-gara super mie, sakti banget itu super mie, memang super, super banget itu mie. Ya Allah, bisa merubah keyakinan orang. Yang tadinya benar jadi, awas hati-hati, jangan dijual tuh keyakinan kita kepada keraguan. Makanya surah Al-Baqarah ayat 41, wala tastaru bi ayati tsamanan qalila. Janganlah kamu menjual ayatku dengan harga yang sedikit. Al-Faqih lihat tafsirnya itu ayatku apa di sini? Ayat adalah penyelewengan hukum. Yang tadinya halal jadi haram, yang tadinya benar jadi salah. Masya Allah, itu penyelewengan hukum ayat di situ. Kenapa? Kenapa tadinya benar jadi salah? Gara-gara duit. Gara-gara ada tafsir yang Al-Faqih baca itu Khalil Quran karangan Muhammad Ali, diterjemahkan oleh Profesor Harun. Dia kata ini, orang-orang munafik itu memang ada 3. Satu, orang munafik itu suka iltibas. Ini kaitan dengan ayat sebelumnya. Suka menyerupakan yang baik dengan yang buruk. Diragukan, diburamkan baik yang buruk. Itu satu. Kedua, orang munafik itu suka membuat istihza. Suka mengolok-olokkan. Menghina, mengolok-olokkan. Kalau bahasa sekarang, mengolok-olokkan itu adalah menistakan. Yang ketiga, orang-orang munafik itu berani menjual keyakinan dengan keraguan, berani menjual akhirat dengan dunia. Jadi kalau ada ulama yang munafik, dia berani menjual keilmuannya jadi bodoh lagi. Masya Allah, berani menjual keyakinannya jadi dengan keraguan. Pada dak mayuribu ila ma la yuribu, tinggalkan yang ragu, kerjakan yang tidak ragu, yang yakin. Ayo kita harus yakin. Keyakinan itu siapa? Ada dalam sebuah tafsir itu di Waqiah, semua hafal Waqiah. Waqiah itu di situ ada wa kuntum azwajan salasa. Kita itu bakal menjadi 3 golongan. Nanti itu 3 golongan dari kita juga. Sekarang ada ashabul maimanah, ada orang sebelah kanan, itu ahli surga. Mulia sekali ahli surga itu. Menerima buku dari sebelah kanan ke surga. Tapi ada wama ashabul mas'amah, ada orang yang jelek, yang bisa petaka, rakyat jelata, di dunia balangsak, di akhirat masuk neraka. Itu mas'amah. Ashabul mas'amah, jelek sekali itu manusia. Di dunia balangsak kebuka duit, di akhirat ke neraka. Ada yang begitu. Tapi ada yang ketiga, as-sabiqun as-sabiqun, orang yang sabikun. Sabikun itu apa? Sabikun itu bisa dari aspek waktu, dulu zaman Nabi, sahabat, para syuhada, dan juga bisa dari aspek perbuatan. Menurut Syekh Sa'di, as-sabikun itu adalah man addal wajibat
wal mustahabbat, orang yang menunaikan kewajiban dan menunaikan sunnah-sunnah Rasul. Wa tarkul muharramat, dan meninggalkan yang haram. Tarkul makruhat, ditinggalkan yang makruh. Dan tarkul fuduhil mubahat, meninggalkan kelebihan dari yang halal. Kalau punya halal diberikan, bahkan dipilih. Itulah as-sabiqun, yang akan masuk surganya tanpa hisab bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman memang sedikit jumlahnya. Yang banyaknya didominasi oleh orang dulu. Khalatu minal awalin, sabiqun itu dulu banyak, tapi wa qalilun minal akhirin, sekarang masih sedikit. Kita di jamaah yang kumpul sekarang ingin mendapat dari yang sedikit. Amin. Amin ya rabbal. Nah, itu dijelaskan tuh. Fa amma in kana minal muqarrabin, adapun orang yang memang masuk kelompok muqarrabin, tadi kan asabiqun nasrul ikal muqarrabun. Kalau muqarrabun orang yang sudah didekatkan sama Allah atau taqarrub dengan Allah. Fa amma in kana minal muqarrabin, adapun orang yang masuk kelompok muqarrabin, parahu warehan, dia akan berterau. Rau itu adalah kenikmatan hati. Batinnya nikmat, hatinya senang, pikirannya tak pernah gelisah, tak pernah riweuh, selalu senang di hati, gembira jiwa. Tuh, rauh. Waroihan, dan dapat roihan, isaihan, duit, loba, bonsir, loba duit. Hati senang, loba duit, itu rauhun waroihan. Ya, sabikun itu. Siapa sabikun tadi itu? Yang mengerjakan yang wajib, yang sunat, yang haram ditinggalkan, yang lebih diberikan, lalu dipilih memberikannya yang halal semua. Tapi ada yang kedua, wa amma in kana min ashabil yamin fasalamul laka min ashabil yamin. Adapun orang yang diberi buku dari sebelah kanan, masuk surga dia. Salamun alaikum tibtum padullah khalidin. Ini yang ketiga nih. Wa amma in kana minal mukadzibinad dhalin. Adapun orang-orang yang mukadzibin, selalu berbuat bohong. Ad-dhalin, selalu sesat dan menyesatkan umat. Selama hidupnya selalu berbuat bohong, tidak pernah benar. Selalu menyesatkan, tidak pernah memberi jalan yang lurus. Makanya Fakir sarankan, kalau ada RT mangpang belum mambeng sebelum berhenti, berbuatlah yang adil untuk rakyat. Semangpeng masih jadi punya jabatan. Sebab apa? Kalau berbuat dusta dan berbuat kesesatan, itu di Qur'annya panuzulun min hamim. Masuk neraka, nanti kalau panas bakal diberi minuman yang panas, yang sudah cair dari timah dan besi, diminumkan kepada orang yang ada di neraka. Itu sa'a fal yu'min wa man sa'a fal yakbur. Mau iman silahkan, mau kubur silahkan. Itu bebas pilih. Bebas pilih. Tapi inna a'tadalika finnaro. Bagi orang yang kafir kami siapkan api neraka. Bagi orang yang zalim kami siapkan api neraka. Wa yahatu bim sulul, gejolak neraka itu meliputi dia. Atas, bawah, kanan, kiri. Pokoknya di open lah orang masuk neraka itu. Kemudian wa yastagosu, kalau dia panas ingin minum, yugosu bil ma'i, dikasih minuman dari air, tapi kalmuhli. Kalmu itu airnya seperti sudah mencair dari timah dan besi, dimasak, diminumkan kepada orang yang selalu berbuat bohong dan selalu berbuat sesat. Nauzubillah min dzalik. Yang terakhir, ma taraka minal jadi syai'an man aroda ayyuhdisa fil waqti ghairu ma adharahu fi. Ini nasihat untuk semua. Punahlah kebodohan seseorang. Bodoh benar itu. Bodoh benar orang itu. Sempurna kebodohan orang. Apa? Man aroda ayyuhdisa fil waqti, orang yang menginginkan suatu kejadian di satu saat, tapi ghairu ma adharahu fi, yang tidak diinginkan Allah, yang tidak dikehendaki Allah. Jadi kita masih ada kehendak Allah. Kita ingin memang mendapat yang terbaik. Kita memang ingin mendapatkan yang baik. Tetapi Allah belum berkehendak. Maka kita harus menerima. Makanya di dalam pasal itu kan ada siap kalah siap menang. Bapak juga, ibu juga yang milih. Harus begitu. Karena kita umat Islam harus punya keyakinan. Allah yang mengatur segala urusan itu. Jadi sekali lagi, cukuplah dia sebagai orang yang bodoh kalau dia berkeinginan di satu saat mendapat sesuatu, pada Allah belum mengizinkannya. Allah belum berkehendak untuk dia mendapatkan sesuatu. Nanti tadi dengan surah Al-Imran ayat 109, wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kita sudah bermusyawarah, sudah istiqoroh, nanti hasilnya silahkan, bro. Kesimpulan terakhir,
Ibu bapak semua, kalau ada orang berpendapat hanya cukup istikharah, itu keliru. Kasih tahu, keliru. Harus dengan musyawarah. Dan musyawarahnya harus yang seimbang. Sesuai tadi surat An-Nahl ayat 25. Pilih orang yang berkapasitas sebagai ulama. Kumpulkan mereka, berdialog, wajadilhum billati ahsan. Bermusyawarah, cari alasan yang terbaik. Itulah Allah akan memberikan jawabannya tadi sebagaimana hadis Rasul, la tajtami ummati ala dolal, la tajtami ummati al khata. Umatku yang berkumpul, terutama ulama, tidak untuk jadi salah. Kenapa? Sebab di antara yang kumpul pasti ada orang yang cerdas. Tetapi ulama yang cerdas itu juga meyakinkan bahwa fawqa-kulli ilmin alim. Ketika dia bermusyawarah, ada yang maha hebat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia minta diturunkan ilmu kepada Allah sehingga punya ilham. Waktu musyawarahnya, dia adalah yang mendapat kemenangan. Alhamdulillah, fakir masuk kelompok satu komando. Bagaimana komando? Komando sudah berinstruksi, wajib istimewa, kita kumpul. Nah sekarang wajib pilih nomor satu. Kita tidak bisa menyerahkan secara detail, tetapi secara hukum zahir tidak ikut istimewa berarti tidak boleh sebagai Islam diikuti kepada orang yang tidak istimewa ulama. Itu bukan pendapat Al-Fakir, tapi pendapat Imam As-Sayruzi di dalam kitabnya, kitab Al-Luma, ya, yang diambil disitir dari kitab Jam'ul Jawami. Aman tadi 47. Tapi itu yang kunci tadi. Kita menginginkan memang sesuatu yang menang, tapi kalau kalah itu bukan kehendak kita. Paham? Lebih baik kita memilih yang benar meskipun belum tentu menang. Kenapa? Rasul bersabda, "Alaikum bisidqi." Kamu harus ada di pihak yang benar. Paina sidqo yahdi ilal birri. Kalau kamu benar itu baik. Wal birru yahdi ilal jannah. Orang baik ke surga. Wa iyyakumul kidba, hati-hati jangan berbuat bohong, sebab al-kidbu yahdil fujur, berbuat bohong menunjukkan bakal curang dan jahat. Wal fujur yahdil nar, orang yang curang yang jahat masuk neraka. Saya tanya ibu bapak, ingin ke surga ingin neraka? Nah, pasti ingin ke surga. Benarlah kita. Insya Allah kita benar, pilih yang benar supaya siratal mustaqim insya Allah. Jangan melihat selama 5 tahun, jangan lihat tuh di depan di arah. Ditanya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, amma yatasaalun anin nabain azim. Ditanya, bahkan di situ ada wala takbu ma laysa laka bi ilmun. Tidak boleh kita bergerak berucap tanpa ilmu. Kullun ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya inna sama wal absar wal afidah. Sesungguhnya penglihatan, mata dan hati itu bakal ditanya semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.